Kisah inspiratif seorang petani muda asal Kabupaten Ciamis bernama Ujang Solehudin menjadi perhatian publik. Karena di usia 21 tahun, Ujang berhasil membudidayakan cabai dengan kualitas supermarket. Cabai merupakan salah satu komoditas bahan pangan yang selamanya bakal dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Sehingga itulah yang menjadi salah satu alasan Ujang terjun dalam bidang pertanian. Sebelum menjadi petani cabai, Ujang merupakan lulusan SMK. Sebelumnya ia bekerja di salah satu perusahaan perorangan di Jawa Barat. Tapi baru 1 bulan bekerja, Ujang berpikir jika menjadi seorang bos dalam suatu perusahaan, hidupnya akan lebih menyenangkan, tenang dan damai daripada menjadi seorang karyawan yang kerjanya banting tulang hanya dapat gaji kecil sedangkan bosnya yang kaya raya. Setelah memikirkan hal itu, pada suatu waktu Ujang mendengar salah satu kalimat motivasi dari seorang narasumber yang mengatakan, "Jangan berharap jadi pekerja, tapi berharaplah menjadi seorang pemilik." Dari sanalah akhirnya Ujang memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan memilih pulang ke kampung halamannya di Ciamis. Awalnya setelah memutuskan pulang kampung di Ciamis, Ujang sempat bingung hendak bekerja sebagai apa di kampung. Namun pada tahun 2019, berbekal uang hasil kerjanya selama 2 bulan, Ujang memutuskan untuk mulai menekuni bidang pertanian dengan menanam 2.200 batang tanaman cabai. Sambil menunggu masa dari penanaman sampai pemanenan cabai yang memakan waktu cukup lama, Ujang juga menanam sayuran jenis lain. Hal itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, bagi Ujang saat ini profesinya sebagai petani bukanlah sebuah pekerjaan yang kuno. Namun petani saat ini sudah berkembang lebih modern, praktis dan juga inovatif. Saat ini, populasi tanaman cabai milik Ujang mencapai 20.000 batang. Proses penanaman cabai sampai panen berikutnya diperkirakan waktu hingga 7 bulan dengan modal per batang sekitar 5.000 hingga 7.000 rupiah. Ujang mentargetkan produktivitas untuk satu tanaman bisa menghasilkan 1 kg cabai. Jadi apabila harga pasaran saat ini sekitar Rp20.000 per kilogram, maka berdasarkan jumlah tanaman yang dimilikinya, ia mampu menghasilkan omset hingga Rp400 juta sekali panen. Dipotong modal tanam cabai sekitar 100 juta, jadi pendapatan bersih sekitar 300 juta. Dibagi 7 bulan, maka kisaran pendapatan sebulannya adalah Rp42 juta. Ujang memiliki lahan mencapai 1,5 hektar, dan untuk pemasaran cabai hasil tanamnya ia memasarkan ke supermarket dan juga pasar tradisional sesuai kualitas dari masing-masing cabainya sendiri. Tapi bukan tanpa halangan, di tengah berjalannya budidaya cabai yang dijalani, ia pun sempat menjadi kesulitan membayar pekerjanya karena tanaman cabainya terkena serangan lalat buah dan gagal total. Tetapi hal itu tidak membuatnya patah semangat, hingga akhirnya ia menanam kembali cabai yang berbeda dari jenis yang sebelumnya ditanam, dan akhirnya percobaan sekian kali membuahkan hasil hingga bisa bertahan hingga saat ini. Kunci sukses Ujang dalam menjalani usaha adalah senantiasa rajin menjalankan ibadah, menyayangi kedua orang tua dan sesama, serta rajin bersedekah. Ujang juga menyampaikan pesan kepada generasi muda saat ini mengubah pola pikir dan bekerja keras, serta terus mengembangkan potensi yang dimiliki untuk bisa berdikari dan sukses tanpa harus menjadi seorang karyawan. Cabai rawit yang dibudidayakan di Indonesia sangat beragam, dan secara umum masyarakat mengenal cabai rawit putih dan cabai rawit merah.
Padahal setiap tempat memiliki macam cabai rawit yang berbeda-beda. Budidaya cabai rawit relatif lebih rendah risikonya dibanding cabai besar, karena tanaman lebih tahan serangan hama, meskipun hama yang menyerang cabai rawit juga menyerang ke tanaman cabai besar. Kiat-kiat usaha budidaya cabai rawit, mulai pemilihan benih hingga penanganan panen. Cabai cocok dikembangkan di daerah tropis, terutama sekitar Khatulistiwa. Tanaman ini cocok dikembangkan di daerah tropis, terutama sekitar Khatulistiwa. Tanaman ini cocok ditanam di dataran rendah dengan ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan laut. Dan meskipun begitu, cabai rawit bisa tumbuh hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dan untuk tempat yang tak terlalu tinggi, produktivitas tanaman juga akan berkurang. Di dataran tinggi, tanaman cabai rawit masih bisa berbuah, hanya saja periode panennya lebih sedikit dataran rendah. Selain itu, produksi biji pada buah cabai rawit lebih sedikit. Hal ini bisa dikatakan keunggulan atau kelemahan, karena tentu saja konsumen menyukainya karena bobot menjadi lebih enteng. Benih cabai rawit bisa didapatkan dari hasil panen sebelumnya. Gunakan buah dari hasil panen ke-4 hingga ke-6, dan buah yang dihasilkan pada periode ini. Benih cabai rawit bisa didapatkan dari hasil panen sebelumnya. Gunakan buah dari hasil panen ke-4 hingga ke-6. Persiapan media tanam dan benih cabai. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan tanah sebagai media tanam cabai rawit. Tanah sudah siap dipakai sebelumnya dan diberikan pupuk kandang sebagai langkah persiapan tanaman cabai rawit.